Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi larutan ya, lanjutan dari materi sebelumnya gitu ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsentrasi gitu kan ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari materinya adalah tentang konsentrasi ya, materinya tentang konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan yang kita pelajari itu ada 4 ya, minimal ada 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah molaritas. Oke, ini yang pertama nih, namanya adalah molaritas. Ini disimbolkan dengan M kapital ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa rumus dari molaritas adalah massa per mr dikali 1000 ya, dibagi dengan volume larutan, tapi harus dalam mililiter ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan rumus ini, maka kita ubah dulu volumenya ke dalam mililiter. Dan di sini adalah volume larutan, bukan volume pelarut gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Selanjutnya setelah molaritas kita juga mempelajari tentang molalitas. Nah, ini kita harus cadel dikit gitu ya. Jadi molalitas bukan molaritas. Beda ya antara molaritas dengan molalitas. Kalau molalitas itu adalah massa per mr kali 1000 ya, dibagi dengan gram pelarut. Nah, kalau ini berarti dibagi oleh massa pelarut, bukan larutan ya kan. Kalau di sini kan tadi kita bahas tentang larutan, volumenya kalau di sini adalah volume pelarut. Maksud saya adalah massa pelarut, bukan volume gitu ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan ke yang lainnya ya. Ada apa aja? Yang pertama ada fraksi mol. Oke. Fraksi mol ini kita simbolkan dengan X. Kemudian yang kedua adalah persen massa. Ya. Yang kedua adalah persen massa. Nah, persen per B ya, bobot per bobot gitu. Jadi ini adalah dua materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan ke fraksi mol ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang fraksi mol dan juga persen massa. Nah, kita kembali lagi ke konsep larutan. Larutan itu kan tersusun atas zat larut ya dan juga pelarut. Nah, ini yang kita sebut sebagai larutan. Jadi larutan itu minimal tersusun atas dua komponen, yaitu zat larut dan juga pelarut gitu ya. Nah, zat larut ini yang jumlahnya sedikit gitu ya, sedangkan pelarut itu yang jumlahnya banyak. Nah, di sini biasanya ada air yang kita sebut sebagai pelarut universal gitu ya. Nah, ini pelarut umum atau pelarut universal. Jadi biasanya kalau misalkan ada suatu soal gitu ya, nggak dikasih tahu pelarutnya apa, pasti biasanya air ya, kalau dia zat larutnya adalah zat yang bersifat polar. Nah, oleh karena itu, karena ada zat larut dan pelarut, maka fraksi mol juga ada dua, yaitu ada XT dan juga ada XP. Gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan antara XP dan XT itu hasilnya itu 1. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan XT dan XP itu hasilnya adalah 1. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kalau misalkan nih, contoh kita punya XT 0,25. Nah, berarti untuk mencari nilai XP itu tidak perlu susah dan sulit gitu ya. Kita tinggal gini aja, 1 min 0,25. Berarti 0,75. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satunya sudah diketahui, yang lainnya gampang, tinggal 1 dikurangi gitu aja ya. Oke. Nah, terus gimana sih cara mencari XT atau cara mencari XP? XT itu rumusnya adalah mol T per mol total. Apa sih mol total? Mol total itu mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kemudian untuk XP
berarti mol pelarut dibagi dengan mol total, yaitu mol terlarut kita jumlahkan dengan mol pelarut gitu ya. Nah, ini rumus umumnya gitu ya. Jadi tapi nanti kalau salah satunya sudah dikasih tahu ya, sudah diketahui, yang lainnya gampang kok gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gimana sih contoh soalnya gitu ya. Gimana sih contohnya untuk soal-soal fraksi mol ini. Oke, misalkan ada contoh seperti ini. Kita bikin contoh soalnya dulu. Oke. Misalkan gini. Misalkan saya ingin membuat larutan ya. Saya ingin membuat larutan basa. Nah, misalkan saya ingin membuat larutan NaOH. Maka larutan NaOH itu kan campuran dari NaOH dan juga air gitu ya, natrium hidroksida dan juga air. Maka misalkan saya mencampurkan 40 gram ya, 40 gram NaOH ya. Saya campurkan dengan air ini ya, dengan H2O. Misalkan H2O yang saya campurkan itu sekitar 90 gram gitu ya. Jadi 40 gramnya NaOH, 90 gramnya adalah air. Oke, ya, jadi 40 gramnya NaOH, 90 gramnya adalah air. Maka di sini terlihat bahwa NaOH ini kita sebut sebagai zat terlarut, dan H2O ini kita sebut sebagai pelarut karena jumlahnya lebih sedikit. Dan kita juga tahu bahwa H2O adalah pelarut universal gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita pengen hitung yang mana dulu. Boleh XP, boleh XT juga boleh. Ya, ada semut ya. Terserah antum mau pakai yang mana. Kalian mau pakai yang mana? Mau XT dulu boleh, XP dulu juga boleh. Oke, kita pakai XT aja ya. Berarti XT sama dengan mol T per mol T ditambah mol P gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang langkah selanjutnya adalah kita cari ya. Kita cari nilai molnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Rumus mol itu apa sih? Nah, rumus mol itu kan massa. Nah, ini kan pelajaran kelas 10 ya. Massa kita bagi dengan mR. Nah, ini rumus untuk mencari mol gitu ya. Nah, sekarang kita hitung mol terlarut dulu ya. Kita hitung mol terlarut dulu. Mol T berarti massa terlarut ya kan? Berapa massa terlarut? 40. Oke. Terus gimana cara kita mencari MR terlarut ya kan? NaOH kan? Nah, sekarang gini. Biasanya di soal itu dikasih tahu gitu kan, ARNA misalkan 23 gram per mol gitu ya. AR oksigen itu kan 16 gram per mol. Kemudian AR hidrogen itu sama dengan 1 gram per mol. Nah, antum tinggal cari aja MR-nya. Berarti kan NaOH itu Na ditambah O tambah H gitu ya. Jadi 23 ditambah 16 ditambah 1. Oke, jadi kita dapat nih mol T-nya adalah berapa nih? 40 per 40 sama dengan 1 gitu ya. Oke, itu untuk mol T-nya. Nah, sekarang kita cari mol pelarut. Ya. Mol pelarut berarti massa pelarut 90 per H2O MR-nya. Kan di sini H2O, H-nya ada 2 berarti 2 kali ARH itu kan 1. Oh iya, nggak kelihatan ya. Oke, ini ARH itu 1 berarti 2 dikali 1 ditambah AR oksigen. Oksigennya kan cuma ada 1, 16 berarti 90 per 18. Kira-kira berapa tuh? 90 kita bagi dengan 18 ya. 5 ya. Oke, berarti sudah dapat tuh. Nah, sehingga kita dapat nih XT-nya nih. Mol T 1, mol T tambah mol P 5, berarti 1 per 6. Jadi XT-nya adalah 1 per 6. Terus kalau kita pengen cari XP gimana? Ya udah 1 dikurangi 1 per 6. Berapa? 6 per 6 dikurangi 1 per 6. Berarti jadi 5 per 6. Ya.
Nah, jadi 5/6. Jadi dari 1 kita bisa cari yang lainnya. Ya, jadi X-nya 1/6, X-nya adalah 5/6. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengetahui nilai atau mencari fraksi mol ya. Oke, seperti itu fraksi mol. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang fraksi mol, ini yang terakhir kita sebut sebagai persen massa atau persen bobot per bobot. Makanya disimbolkan dengan persen B per B gitu ya, karena bobot per bobot. Oke, nah sekarang rumusnya sendiri itu apa sih? Nah, rumusnya begini. Persen bobot per bobot itu sama dengan massa zat terlarut ya, massa terlarut per massa larutan kali 100%. Nah, ini rumusnya nih, gitu ya. Oke, jadi massa terlarut per massa larutan kali 100%. Itu rumusnya. Misalkan ada contoh soal kayak gini. Misalkan ini nih. Oke. Misalkan Pohan gitu ya. Nah, Pohan itu dia ingin membuat larutan gula. Ya, gula di sini kita sebut sebagai glukosa ya, atau contohnya glukosa gitu ya. Dia ingin membuat Pohan ini, dia ingin membuat larutan gula. Nah, ternyata si Pohan ini mencampurkan 20 gram C6H12O6 dengan 80 gram air atau H2O. Maka kira-kira berapakah persen massa ya, persen massa dari larutan tersebut gitu ya. Nah, ini larutan yang dibuat oleh Pohan. Kira-kira berapa sih persen massanya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita kembali lagi ya, bahwa larutan itu merupakan campuran dari zat terlarut dan pelarut gitu kan. Nah, kan kita belum tahu massa larutannya berapa, makanya kita hitung dulu massa larutannya. Terlarutnya ada 20 dan pelarutnya ada 80, sehingga totalnya adalah 100 gitu. Makanya kita bisa masuk nih ke rumus ini nih. Berarti persen bobot per bobot ya dari larutan tersebut adalah massa terlarutnya 20 per massa larutannya 80 dikalikan dengan 100. Massa larutan ya, ini bukan massa pelarut. Jadi kita ubah, bukan 80, jadi 100 gitu ya. Kali 100%. Oke, kita coret. Jadi 20% gitu ya. Jadi ternyata ketika Pohan ingin membuat larutan gula dengan mencampurkan 20 gram glukosa dengan 80 gram air, maka dia telah membuat larutan gula dengan persen massa 20% gitu ya. Jadi larutan gula yang dibuat oleh Pohan itu adalah 20% gitu. Nah, terus nanti misalkan gimana sih kalau misalkan ada soal gitu ya. Kalau ada soal ternyata soalnya kayak gini. Contoh nih. Larutan urea 6%. Nah, misalkan ada contoh soal larutan urea 6%. Maksudnya apa sih? Nah, kan kita sudah tahu nih, tadi persen massa ya kan, persen B per B itu sama dengan massa terlarut per massa larutan gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan ada urea 6%, 6% itu kan artinya 6/100 gitu ya. Berarti massa terlarutnya, nah ini tinggal gini aja, 6/100. Oh, berarti kita bisa tahu tuh, berarti massa terlarutnya itu adalah 6 gram. Nah, massa pelarutnya berapa pelarut? Belum diketahui kan? Titik-titik aja dulu. Nah, sekarang massa larutannya 100. Berarti kalau kita ingin mencari massa pelarut gimana ya? 100 tinggal dikurang 6. Berapa tuh? 94 gram gitu ya. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa ambil berbagai data gitu ya. Nah, ini tentang persen massa gitu ya. Oke, jadi seperti itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita sudah membahas terkait dengan konsentrasi ya. Terkait dengan konsentrasi
Konsentrasi di sini bukan fokus gitu ya, bukan fokus otak, bukan ya. Tapi konsentrasi di sini adalah kadar suatu zat dalam suatu larutan gitu ya. Nah, yang sudah kita pelajari yang pertama itu adalah molaritas yang disimbolkan dengan M kapital, bukan M kecil, kita sebut M kapital ya. Kemudian molalitas, nah ini harus cadel, molalitas, M-nya ini M kecil. Kemudian fraksi mol, dan yang terakhir adalah persen massa ya, persen massa atau persen B per B. Nah, kan kalian harus tahu nih ya, kok kita harus belajar ini sih gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar ini? Ternyata ini semua nanti akan dipelajari pada sifat koligatif larutan gitu ya. Sifat koligatif larutan gitu ya. Makanya kita pelajari karena nanti akan sangat berguna pada sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan? Nanti kita bahas ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.